tapi ya begitulah Bu. Tapi kenapa Bu? Nggak tahu Bu, kayak ada masalah sedikit dengan anak saya. Oh, ada satu masalahnya dengan anak ibu. Ibu ingin berkonsultasi dengan anak, dengan saya mengenai anak ibu. Iya, ya, tetapi gimana ya Bu, mau curhat, mau ini takut nanti ini kan masalah pribadi, masalah keluarga, takutnya nanti nyebar kemana-mana jadi aib keluarga, nanti anak saya pun jadi malu, jadi sama gimana gitu maksudnya itu, konsultasinya itu. Tenang saja Bu Rohmi. Di sini saya saat melakukan proses konseling, saya menggunakan asas-asas dan teknik-teknik kode etik dalam konseling. Nah, salah satu asas yang digunakan itu asas kerahasiaan, di mana apa yang ibu ceritakan, apa yang ibu alami, insya Allah itu aman dan orang lain tidak akan mengetahuinya. Terima kasih Bu. Jadi saya mau berbagi kepada anak saya, mudah-mudahan nanti bisa jadi bisa itu jalan keluarnya gitu. Iya Bu, semoga masalah ibu di sini bisa cepat teratasi ya. Bolehkah saya tahu ibu ingin menceritakan tentang apa, tentang permasalahan apa yang ibu alami saat ini? Ya Bu, saya ingin sedikit menceritakan tentang kelakuan anak laki saya yang belakangan ini nih udah susah diatur gitu loh Bu, dibilangin udah susah. Nah itu makanya saya mau cerita, mau curhat ke Ibu mengenai kelakuan anak saya ini. Ibu silahkan diceritakan. Ya Ibu, begini Bu, anak saya kan sekarang menginjak remaja, dia udah masuk SMP. Kalau tiap hari saya antar dia ke sekolah, sampai pintu gerbang saya antar dia ke sekolah. Terus saya balik lagi ke rumah. Tiap hari seperti itu, saya antar dia sampai gerbang. Balik pula saya pulang ke rumah. Tapi kok seminggu kemudian, berapa hari kemudian, pihak sekolah menghubungi saya. Katanya anaknya nggak pernah sekolah. Padahal saya cerita sama bu guru, saya antarin dia sampai depan sekolah. Sampai dia masuk gerbang. Tapi entah kenapa kok dia nggak masuk sekolah. Terus saya tanya, dia marah. Kalau bapaknya yang nanya, bapaknya kasar, suka mukul. Jadi saya tuh sampai di rumah tuh saya pusing Bu, mau gimana cara mengatasinya anak saya itu gimana. Kalau dibilangin marah-marah, nggak dibilangin kok tambah jadi saya tuh betul-betul nggak tahu lagi mau curhat sama siapa, mau ke itu sama siapa. Takutnya kalau curhat ke orang lain, anak saya tahu dia malu. Jadi saya bingung, betul-betul bingung Ibu, mau curhat ke siapa Ibu. Jadi saya minta tolong ke Ibu, mudah-mudahan Ibu bisa ngasih solusi untuk anak saya, bagaimana caranya Ibu. Ya itu saja Ibu. Mau tahu anak ibu apa umur kelas berapa ya? Ini udah kelas 2 SMP Ibu. Oh, jadi anak ibu mulai berubah dari SMP ya? Iya, dari SMP itu. Dia sering keluar malam. Kalau dibilangin jangan malam-malam, iya. Tapi pulangnya masih larut malam. Kalau dibilangin marah. Jadi satu gimana gitu loh, mau cerita itu ke siapa juga satu pusing, bingung gitu Bu. Kalau sama ayahnya itu dia ikut ngebantah juga nggak sih? Kalau sama ayahnya ngebantah, tapi kan namanya suami, namanya orang laki, dia makainya itu kekerasan. Kalau namanya anak dikerasin, takutnya nanti dia jadi tambah keras gitu loh. Jadi saya kadang saya sendiri malah berantem sama bapaknya gitu loh. Jadi saya tuh bingung mau kayak mana gitu. Jadi saya minta minta tolong ke ibu, ngasih tahu solusinya seperti apa gitu. Maaf Ibu, sebelumnya aku mau tanya, apakah Ibu selama ini membatasi pergaulan anak Ibu dengan teman-temannya atau dengan orang lain gitu? Ya memang kalau masalah pergaulan emang saya batasi. Masalahnya namanya anak kan, takutnya nanti kalau dia berteman dengan teman yang tidak baik, terutama lingkungan yang tidak baik, takutnya anak saya jadi ikut. Ya namanya orang tua inginnya yang terbaik lah buat anaknya, buat ininya supaya tidak salah pergaulan gitu loh Bu. Gitu. Jadi ya itu sih Bu, menurutku permasalahannya di situ. Permasalahannya itu Ibu terlalu membatasi pergaulannya
pergaulan anak-anak ibu dengan teman-temannya. Karena apa bu? Karena anak-anak itu tuh butuh gimana ya? Butuh buat bersama teman-temannya, butuh butuh waktu luang sama teman-temannya gitu. Jadi dia tuh nggak mau loh dikurung terus di rumah, apa disuruh di rumah terus, apalagi kan anak ibu udah mulai meranjak dewasa tuh, SMP. Nah jadi tuh anak ibu tuh butuh butuh gimana ya, nggak butuh kekangan gitu, butuh butuh keluasan gitu buat dia tuh bisa bergaul sama teman-temannya. Nah solusi dari saya itu, menurut saya ibu jangan terlalu mengekang anak ibu. Eh, Boleh kita ngebatasin anak ibu, cuman kita sewajarnya aja lah, kita cukup tahu aja loh, oh anak kita tuh main sama siapa, oh anak kita tuh pergi sama siapa, dia pergi kemana, kita cukup tahu itu aja gitu. Nah kalau misalnya dia melakukan hal yang salah, atau hal yang dia salah berpergaulan, atau dia main sama teman-teman yang salah, kita cukup beri dia peringatan gitu. Karena kalau misalnya emang peringatannya nggak bisa, ya nanti kita cari solusi yang lain gitu. Nah untuk saat ini aku ngasih solusi kepada ibu untuk jangan terlalu ngekang sama anak, karena anak tuh butuh keluasan untuk sama teman-temannya. Biarin dia mau pulang sekolah sama temannya dulu, ya nggak apa-apa, yang penting kita tahu loh anak kita tuh pergi sama siapa, dia perginya kemana. Yang penting kita bilangin aja loh ke anak kita, nah kalau misalnya mau pulang sekolah main dulu, bilang sama ibu dulu ya gitu, jangan asal pergi main gitu. Yang penting tuh bilang sama ibu pergi kemana, pergi sama siapa gitu. Menurutku solusinya sih begitu bu. Baik Bu, terima kasih Bu atas solusinya. Mudah-mudahan dengan ini menemukan jalan keluar. Anak saya tidak salah pergaulan dan anak saya tidak bandel lagi Bu ya. Terima kasih atas nasihatnya Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya. Sama-sama bu. Kita coba cara kita seperti ini dulu ya bu ya. Nah nanti kalau misalnya ada masalah lagi, ibu silahkan datang ke sini lagi untuk berkonsultasi dengan saya. Untuk saat ini kita coba untuk cara solusi untuk yang tadi dulu ya bu ya gitu. Jadi karena ibu udah lega, ibu udah ada solusi sementara, saya senang, ibu lega, saya juga senang gitu. Mudah-mudahan Bu ya, banyak terima kasih Bu ya. Besok lagi ibu jangan sukar ya untuk datang ke sini, karena saya bakal nerima apapun kapanpun ibu mau berkonsultasi dengan saya, di jam berapa aja ibu bisa WA saya, ibu bisa telepon saya kalau ibu ingin berkonsultasi. Insya Allah saya akan siap untuk menerima ibu untuk datang ke sini kembali. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ibu udah mau meluangkan waktu buat saya. Mudah-mudahan ini yang terakhir, jangan sampai terulang lagi ke anak saya. Saya juga terima kasih, betul-betul saya terima kasih atas solusinya. Mudah-mudahan anak kembali dari sini, anak saya tidak bandel lagi, anak saya tidak nakal lagi, nurut sama orang tua. Dan saya terima kasih atas solusinya ke Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu. Saya mohon izin dulu Bu ya. Iya bu, iya. Hati-hati ya bu ya di Iya. jalan. Makasih ya bu Iya, ya. makasih Bu ya. Iya bu, hati-hati. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.